Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi antar budaya. Tapi sebelum lebih jauh membahas tentang komunikasi antar budaya, kita perlu memahami dulu tentang apa itu budaya. Jadi berbicara tentang budaya, teman-teman, kita dapat memahami budaya itu sebagai suatu sistem yang dimiliki bersama, terdiri dari simbol, kepercayaan, nilai, sikap, atau norma perilaku yang dimiliki oleh suatu masyarakat, disepakati, dan dipahami bersama. Jadi, anggota suatu budaya itu punya pemahaman yang sama tentang cara berperilaku, cara berpikir, dan cara berkomunikasi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang budaya, itu sangat luas sekali. Jadi tidak terbatas hanya pada budaya suku tertentu atau adat istiadat tertentu. Untuk memahami budaya ini, ada beberapa karakteristik budaya yang dapat kita ketahui. Yang pertama, kebudayaan itu adalah hasil belajar. Jadi kebudayaan itu tidak budaya itu tidak dibawa dari lahir, tapi dipelajari, diturunkan dari generasi ke generasi, teman-teman. Karakteristik yang selanjutnya, kebudayaan itu adalah milik bersama. Jadi, kebudayaan itu tidak hanya milik satu individu saja, tapi milik satu kelompok masyarakat, milik sekelompok masyarakat, dan menjadi ciri khas atau identitas kelompok masyarakat tersebut, teman-teman. Karakteristik selanjutnya, kebudayaan didasarkan oleh lambang. Jadi, melalui lambang itulah kebudayaan dapat diwariskan. Contohnya bahasa yang paling berperan penting dalam mewariskan kebudayaan. Dan yang terakhir, itu kebudayaan bersifat dinamis. Jadi, tidak statis, terus-menerus mengalami perubahan, perkembangan. Jadi, berbicara tentang komunikasi antar budaya, teman-teman, kita berbicara tentang komunikasi antar orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi, dalam proses komunikasi, yakni proses pengiriman dan penerimaan pesan antar orang-orang yang berbeda budaya, itu dapat membawa mereka mengartikan simbol-simbol atau kode verbal dan non-verbal dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita udah memahami tentang budaya, berarti komunikasi antar budaya atau suatu proses komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi antar budaya apabila ada perbedaan bahasa antar pelaku komunikasi atau orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut, ada perbedaan nilai, ada perbedaan perilaku, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, karenanya kita harus memahami dulu nih jenis perbedaan budaya agar kita bisa tahu bahwa proses komunikasi tersebut adalah komunikasi antar budaya dan kita penting untuk mempelajari komunikasi antar budaya tersebut. Jadi ada beberapa jenis perbedaan budaya, diantaranya yang pertama teman-teman itu komunikasi dan bahasa. Jadi sistem komunikasi verbal dan non-verbal itu dapat membedakan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya, jadi menjadi identitas dari masyarakat tersebut. Karena kalau misalnya kita berbicara bahasa tubuh misalnya, itu universal tapi pemaknaannya, perwujudannya itu bisa berbeda secara lokal, teman-teman. Kemudian teman-teman,
Pakaian dan penampilan. Jadi pakaian dan penampilan itu, cenderung berbeda secara kultural. Jadi mencirikan, satu kelompok masyarakat tertentu. Contohnya misalnya masyarakat Indonesia dengan masyarakat luar, itu juga dari pakaian dan penampilannya juga berbeda. Kalau misalnya di Indonesia contohnya, ada kebaya dan batik, dan lain sebagainya. Di Jepang ada kimono, seperti itu. Oke, mungkin, ini hanya sekedar pengantar tentang materi komunikasi antar budaya, nanti akan kita lebih dalami pada video-video tentang komunikasi antar budaya lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.